Lohou adalah champion yang tertua dari 7 champion modern. Ia dibesarkan dalam keluarga seniman bela diri Tiongkok. Lohou adalah seorang master dengan bakat dan kemampuan yang luar biasa. Ini membuatnya dikenal dunia dengan banyak gelar. Dia juga adalah seorang juru masak yang sangat terampil, baik dalam hal rasa maupun daya tarik visual. Ia juga adalah satu-satunya champion di masanya yang telah menguasai skill tingkat tertinggi, hingga dia mampu mempertahankan masa mudanya untuk waktu yang cukup lama. Karena penguasaannya terhadap bela diri, ia mendapat ketahanan fisik dan kemampuan atletik yang di atas rata-rata. Lohou juga tampaknya sangat cerdas, hanya saja tidak berpengalaman dalam urusan duniawi. Indranya juga sangat tajam, dengan fatalitas yang sangat luar biasa, tangguh dan pantang menyerah. Menurut penulis, Lohou dibangun dengan 4 atribut utama, yaitu penguasanya terhadap bela diri, memiliki keberanian dan kecerdasan yang tiada taranya di seluruh dunia. Semakin kuat kekuatannya, semakin diri kelihatannya. Dan yang terakhir, atau kesimpulannya, Lohou memiliki kualitas Onisama yang sangat sempurna. Sedangkan Pangeran Hitam Alex menggambarkan Lohou sebagai set lengkap dari 5 kebajikan Konfusianisme, yaitu kebajikan, kebenaran, kesopanan, pengetahuan, dan integritas. Lohou adalah sosok yang hebat dan percaya bahwa keberaniannya adalah yang terbaik di seluruh dunia. Singkatnya, dia adalah orang yang mengidap sindrom kelas 8. Dia juga agak angkuh, dia menganggap manusia biasa di bawahnya. Dia juga memandang kedudukan Jepang sebagai sebuah distrik daripada sebuah negara. Belum lagi, dia menuju ke wilayah negara raja lain tanpa izin. Ya, walaupun raja yang dimaksud, Kusanagi Godo juga tidak terlalu memikirkannya. Lohou sangat ketat dengan murid-muridnya. Ia pernah membuat salah satu miliknya mengalami pengalaman mendekati kematian, sehingga mengakibatkannya memiliki trauma terhadap wanita. Meski begitu, dia juga bisa memberi pujian dan hadiah kepada individu tertentu atas bakat dan kemampuan mereka. Lohou tampaknya memiliki batas otot. Ini ditunjukkan ketika dia mengagumi bagaimana Godo menghancurkan dinding. Tidak dalam pengasingan, ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki akal sehat tentang kesopanan pria dan wanita. Lohou sangat memperhatikan formalitas dan kesopanan, serta berbagai aturan dan etika. Dia juga bisa dikatakan agak munafik, karena dia menuntut rasa hormat dari orang lain, tapi tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Lohou sangat yakin sejak ditemukannya lokomotif Uat, peradaban manusia mulai menurun. Kemungkinan besar karena masyarakat mulai tidak memperhatikan aturan dan etika. Lohou Onisama, nama aslinya adalah Lau Qinglian. Penulis mengatakan bahwa ia adalah karakter paling mulia di seluruh serial champion. Selain itu, otoritas para dewa tidak selalu digunakan untuk pertempuran, bergantung pada kepribadian dan kepentingan masing-masing. Ada juga banyak otoritas strategis, tipe yang berhubungan dengan mantra atau ritual. Kecenderungan ini sangat jelas dalam kasus Lohou Onisama. Dan alasan mengapa dia memiliki kecenderungan seperti ini, tentu saja ini karena kebanggaan dirinya. Lagi pula, ia adalah seorang master yang berada di puncak seni bela diri. Jadi, untuk apa dia memiliki gerakan khusus lainnya? Mubazir. Sedikit sekali yang diketahui tentang sejarah Lohou sebelum serial ini dimulai. Disebutkan bahwa dia adalah anak dari keluarga seniman bela diri yang akhirnya bertarung dan membunuh dewa jahat. Sekitar 100 tahun sebelum series ini dimulai, dia bertarung melawan Raja Keras Sun Gokong. Dan sejak saat itu, tampaknya menyimpan dendam terhadap Sun Gokong. Pada titik tertentu, dia menjadi pemimpin sekte seni bela diri Tiongkok, dan kemudian menjadi guru dari Li Yonghua 10 tahun sebelum seriesnya dimulai. Lohou digambarkan oleh Godo sebagai kecantikan Cina kelas atas, dan wanita paling cantik yang pernah dia temui. Dia memiliki kulit pucat, rambut hitam, tubuh ramping dengan dada dan bokong yang penuh, dan muncul dengan penampilan gadis di akhir masa remajanya. Lohou suka memakai pakaian tradisional Tiongkok dari dinasti Han. Selain menjadi championnya dengan berbagai otoritas dan kekuatan yang sama dengan champion lainnya, Lohou adalah seorang master seni bela diri, juga seorang penyihir tingkat tinggi. Lohou merupakan salah satu seniman bela diri terkuat dalam series ini. Tak satu pun dari pembunuh dewa dari generasinya yang berhasil dan dapat bersaing dengannya menggunakan kekuatan fisik. Dia juga menggunakan beberapa teknik bela dirinya sendiri, di antaranya telapak pencuri jiwa, sebuah teknik gaya ortodok. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk mencuri energi dari target melalui media telapak tangan penggunanya, memberdayakan diri mereka sendiri sambil menguras energi lawannya. Lohou juga ahli dalam Qinggong, yaitu teknik gerakan bela diri Cina. Tidak hanya keterampilan bela dirinya yang tak tertandingi, Lohou juga unggul dalam seni mistik. Dia mampu menggunakan mantra yang sangat sulit, sehingga tidak ada manusia yang bisa menguasainya. Dia bahkan bisa mengajari kepada orang lain dalam waktu yang lebih singkat daripada seharusnya. Lohou juga mampu mengeluarkan kutukan yang cukup kuat untuk menjebak bahkan keberadaan setingkat demigod. Absolute Supremacy Peerless Across the Universe. Ini adalah teknik mistik milik Lohou.
teknik pelatihan yang memungkinkan Ki pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Suatu bentuk teknik untuk pemulihan cepat, tetapi memiliki risiko atau mungkin tidak. Karena risiko dari teknik ini adalah kemunduran usia dalam bentuk seorang gadis muda. Teknik darurat, namun jumlah totalnya kurang dari biasanya karena stamina fisik dan kekuatan lengan secara alami akan melemah. Otoritas Lohou. Otoritas tidak selalu digunakan untuk pertempuran, bergantung pada kepribadian dan kepentingan masing-masing dari penggunanya. Ada banyak contoh otoritas strategis, tipe yang berhubungan dengan mantra atau ritual. Kecenderungan ini sangat jelas dalam kasus Lohou. Mengapa dia memiliki kecenderungan seperti ini? Itu saja karena kebanggaan dirinya. Berikut adalah beberapa otoritas milik Lohou yang sudah diketahui. The Power and Dragon Voice. Otoritas ini diperolehnya dari Gayatri, dewi pengetahuan dan pendidikan dalam mitologi Hindu, yang juga sering diidentikan dengan Saraswati. Ini memberinya otoritas atas angin dan suara. Godo mengatakan bahwa angin ini adalah sumber masalah baginya dalam pertempuran. Kemampuan ini juga melibatkan penyaluran kekuatan melalui suara untuk menciptakan angin, biasanya dalam bentuk nyanyian atau dengan kata-kata biasa. Lohou telah menunjukkan kontrol yang cukup baik. Dia bahkan bisa menggunakannya sebagai serangan omnidirectional atau memfokuskannya pada satu target, menggunakannya untuk menghancurkan tubuh lawan atau mendorong mereka ke lokasi yang jauh di mana dia bisa mendaratkan mereka dengan lembut. Otoritas ini juga membuatnya mendapatkan kekuatan untuk merapas suara orang lain, dan hanya Lohou yang dapat mengeluarkan angin dan suara. Kekuatan atau kekuatan ilahi Prajavarni. Otoritas ini berasal dari riwayat India Prajapani, penjaga Buddha, raja yang baik hati. Saat menggunakan otoritas ini, tinjunya dapat berubah menjadi berlian, dan dia memperoleh kekuatan fisik yang luar biasa. Lohou tampaknya juga memiliki kontrol yang cukup kuat terhadap otoritas ini. Dia bahkan bisa melemparkan seseorang dari jarak yang jauh, dan dapat membuat mereka mendarat dengan lembut, yang cukup untuk mencegah cedera serius. Dia juga bisa memanggil satu atau dua patung besar atau telapak tangan raksasa, yang merupakan avatar dari Prajapani yang mampu menciptakan kekuatan yang luar biasa untuk digunakan Lohou sebagai bonekanya. Kedua patung itu berwarna emas dan tampak seperti dua pria berotot yang hampir sepenuhnya telanjang, satu dengan mulut terbuka dan satunya lagi dengan mulut tertutup. Penampilannya mirip dari patung penjaga dari agama Buddha yang disebut dengan Om, yang selalu datang sebagai pasangan yang disatukan sebagai satu dewa. Telapak tangan yang diwujudkan dari otoritas ini terbukti sebesar Zhu Yingli dalam bentuk raksasanya, yang dia gunakan untuk meraih dan meluncurkannya ke atmosfer. Tidak ketahui apakah dia bisa memanifestasikan telapak tangan dan patung raksasa secara bersamaan. Kung Fu Master. Sebuah otoritas yang didapatkan dari mudra Maitra. Kekuatan ini memberi Lohou kemampuan untuk membuat bawahannya melalui dagu. Ketika mereka mendengar suaranya, kekuatan mereka akan menerima beberapa peningkatan, seperti daya tahan tubuh yang kuat perunggu, peningkatan keterampilan seni berdiri. Sebagai imbalan atas berkah ini, penerimanya harus mematuhi kehendak Lohou. Heavenfall. Sebuah otoritas yang direbut dari Raja Naga Persia, Gocher. Lohou dapat menggunakan otoritas ini untuk menyebabkan gerhana matahari atau gerhana bulan sesuka hatinya. Biasanya, fenomena ini akan selalu bertahan selama setengah hari. Namun, jika dia menggunakan jumlah besar energinya, dia dapat mengaktifkan otoritas ini selama beberapa tahun. Hablasporas. Ini memberikan Lohou kemampuan untuk menciptakan kehidupan dan tanaman di sekitarnya. Efeknya dapat dikontrol seukuran padang rumput kecil atau mengubah seluruh Jepang menjadi hutan. Selain tumbuh-tumbuhan biasa, tanaman pemakan manusia atau makhluk hidup bahkan bisa diciptakan. Jika Lohou mengaktifkan otoritas ini dengan kekuatan penuh, dia bahkan bisa mengubah seluruh Cina menjadi hutan. Tribal Metropolis. Area di mana Lohou tinggal akan secara otomatis makmur. Pada awalnya tanah akan menjadi kaya, dan pertanian akan memberikan panen yang berlimpah. Otoritas ini juga bekerja pada tingkat ekonomi, yang mengakibatkan perkembangan industri yang mencengangkan di area sekitarnya. Diberkati oleh berbagai tingkat keberuntungan, penduduk akan berangsur-angsur naik kelas, dan kehidupan mereka akan semakin berkualitas. Ini juga menghasilkan stabilitas di bidang pemerintahan. Namun, otoritas ini membutuhkan tingkat populasi tertentu. Tapi, penurunan kualitas kehidupan akan segera terjadi jika Lohou pergi dari daerah tersebut. Yang terakhir adalah Observatorium. Lohou memperoleh wilayah khusus di mana dia dapat mengarungi dunia paralel dengan jumlah yang tak terbatas. Tempat ini berbentuk kuil batu yang terletak di sebuah asteroid.
Tempat ini dikelilingi oleh banyak bintang yang berkilauan, yang merupakan gerbang ke alam semesta paralel. Lahu telah melukis banyak gambar di dunia paralel yang telah dia lihat. Dia telah meletakkannya di bawah peti di bawah perlindungan Lu Yinghao. Jika menginginkannya, Lahu dapat mengintip gambar-gambar ini dan memutuskan tempat apa yang akan dia kunjungi. Ketika keputusan telah dibuat, asteroid akan dengan cepat bergerak ke pintu masuk dunia paralel tersebut. Trivia. Lahu mengklaim bahwa sejauh ini hanya ada 3 championnya yang bisa mengotori pakaiannya. Mereka adalah Godo, Salvatore Doni, dan Pangeran Bintang Alex. Senjata favorit Lahu adalah Kiang atau tombak Cina. Lahu adalah seorang ahli di dapur, dengan masakannya menjadi karya seni yang indah serta lezat. Sayangnya, terakhir kali dia memasak adalah sekitar 10 tahun sebelum series ini dimulai. Lahu adalah champion yang pertama yang Godo cium. Dia adalah satu-satunya champion yang diketahui telah menamai semua otoritasnya sendiri. Karena kesukaannya terhadap pakaian gayahan, mungkin saja Lahu berasal dari dinasti Han. Ini membuatnya berusia sekitar 50 tahun atau mungkin lebih tua, dan dia hanya menyukai pakaian gayahan. Lahu tinggal di Gunung Lu di provinsi Jiangxi, Cina. Kemampuan Spirit Vision Lahu menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang dapat dipelajari champion ini, atau kemungkinan besar Lahu memiliki leluhur seorang pendeta.